Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, setiap orang tentu mempunyai pengalaman mistis sendiri-sendiri. Begitu juga mungkin dengan Anda punya pengalaman mistis tersendiri, atau mungkin Anda sendiri suka menyimak hal-hal yang berbau mistis, seperti kisah-kisah yang kami hadirkan setiap harinya, yaitu kisah-kisah nyata misteri. Dan untuk kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Korban dari Kecelakaan yang Kulihat di Tol Kilometer 90. Cut! Teriak sang sutradara mengakhiri tugasku malam itu. Itu merupakan scene terakhirku untuk syuting sebuah judul FTV. Kami syuting dari pagi sampai malam dan berakhir pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Karena sudah tidak ada scene lagi untuk take, maka aku memutuskan selesai syuting aku langsung pulang ke rumah. Seperti biasa, sebelum pulang aku berpamitan dulu kepada semua kru yang masih berada di lapangan. Lelah karena seharian syuting membuatku ingin cepat-cepat beristirahat dan sampai di rumah. Oh ya, perkenalkan, namaku Damar Rahadi Prawira, bukan nama sebenarnya. Aku seorang pekerja seni di dunia entertainment. Sudah banyak film, sinetron, bahkan beberapa judul FTV yang pernah aku bintangi. Hari itu aku syuting berlokasi di daerah Cibubur. Kebetulan aku tidak membawa asisten manajer pada saat itu. Kemana-mana memang aku selalu lebih senang nyetir sendiri. Setelah berpamitan dengan mereka semua, aku bergegas menuju parkiran mobil. Aku sedikit membuang napas lega setelah masuk ke dalam mobil. Akhirnya, syuting hari ini selesai juga, batinku. Namun tiba-tiba sebuah pesan singkat masuk. Kuraih ponsel dan membuka SMS dari mamahku. Karena kejadian ini sudah lama banget, kira-kira tahun 2000-an ke atas. Dan saat itu belum ada WhatsApp dan berbagai macam platform yang menjamur seperti sekarang ini. Kubuka SMS dari mama. Damar, mama besok mau pulang. Kalau kamu ada waktu, tolong jemput mama ya ke Bandung. Memang mamaku sudah 3 hari tidak sedang berada di Jakarta. Saat itu beliau sedang berada di kota Bandung karena ada acara keluarga di sana. Kebetulan saudaraku semuanya tinggal di sana. Jadi kalau ada acara atau apapun itu, selalu kumpul di Bandung. Entah mengapa aku kepikiran untuk berangkat malam itu juga ke Bandung. Karena aku pikir besok ada syuting lagi paginya. Tanpa pikir panjang, aku langsung menjalankan mobilku meninggalkan tempat lokasi. Padahal malam itu, aku capek banget. Tapi aku memaksakan diri untuk kesana malam itu juga. Lumayan jauh sih dari Cibubur ke Bandung. Sempat terlintas di benakku untuk minta ditemani oleh asistenku untuk pergi ke sana. Jika sewaktu-waktu aku lelah dalam perjalanan, ada asistenku yang bergantian untuk menyetir mobil. Tapi niat itu aku urungkan karena akan memakan waktu banyak jika aku harus balik ke rumah menjemput asistenku itu. Kuputuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Malam semakin merambat dan jalanan mulai sepi. Singkat cerita, aku sudah memasuki jalan tol. Awalnya biasa aja. Kondisi jalan yang lengang, hanya ada beberapa kendaraan saja yang lalu lalang. Sampai akhirnya di tol kilometer 90, aku merasakan ada hal aneh di sana. Suasana mendadak berubah, jalanan jadi berkabut, hening. Bahkan tidak ada sama sekali kendaraan yang lewat selain mobilku sendiri. Aku seperti melewati sebuah lorong yang gelap dan panjang. Jarak pandangku juga jadi terbatas. Aku menurunkan kecepatan, bulu kuduku mulai meremang melewati sepanjang jalan itu. Aku mulai memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Hingga akhirnya aku melihat sebuah kecelakaan di jalur kanan arah pulang menuju Jakarta. Kondisi kendaraan tersebut sudah terkapar di jalan. Aku memperlambat laju kendaraanku sambil melihat ke arah luar jendela. Mobil minibus terguling mengeluarkan kepulan asap di tengah jalan.
Dan anehnya, tidak ada sama sekali kendaraan yang lewat atau sekedar petugas jalan yang menolong mobil itu. Benar-benar hanya aku pengendara seorang diri yang melihat kejadian itu. Mungkin bisa dibilang malam itu jalanan seperti milikku sendiri. Jujur, sebenarnya aku ingin turun dari dalam mobil dan menolong korban kecelakaan itu. Aku khawatir dengan kondisi si pengendara, apakah dia selamat atau tidak. Aku melihat kecelakaan itu seperti sudah terjadi beberapa jam yang lalu, tapi tidak ada satupun yang menolong korban, seperti diabaikan begitu saja. Kulihat waktu sudah menunjukkan pukul 00.10 waktu Indonesia Barat. Aku memutuskan untuk tetap melajukan kendaraan. Dalam perjalanan, aku menyempatkan untuk mendoakan semoga petugas segera datang dan mengevakuasi korban secepatnya. Dan jika pengendara itu tidak terselamatkan, semoga arwahnya tenang dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika jalanan yang tadinya berkabut kini kembali normal. Aku bisa melihat beberapa sorot lampu kendaraan yang tengah melintas di belakang mobilku melalui kaca spion. Aku sedikit bernapas lega setelah aku keluar dari tol. Aku melewati jalan raya seperti pada umumnya, lalu kemudian belok melewati beberapa perumahan di sekitaran pinggir jalan. Aku memutuskan untuk menepikan kendaraan dan beristirahat sejenak. Membeli minuman di pinggir jalan. Kebetulan masih ada warung kecil yang buka. Malam itu aku benar-benar sudah kelelahan. Mataku ngantuk berat. Maka dari itu aku putuskan untuk istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Aku turun dari dalam mobil, membeli sebotol air, kemudian aku duduk di sebuah bangku panjang. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Aku sempat berbincang-bincang sebentar sama pemilik warung. Lalu dia berlalu ke dalam untuk menyeduh kopi, meninggalkanku sendirian di luar. Tiba-tiba, seseorang yang tak kukenal muncul sambil berkata, "Mas, tadi di sana ada kecelakaan ya?" Ujar pria itu, wajahnya datar dan seperti ada bekas luka bakar di seluruh area tubuhnya. Sontak aku terperanjat. Kuamati orang itu dari atas sampai bawah. Kakinya masih nampak bumi. Iya, tadi saya sempat lewat tol di KM 90. Ada sebuah minibus terguling di sana, kataku sedikit terbata-bata. Apa sudah ada petugas yang datang untuk menolongnya, Mas? Tanyanya kembali. Tadi sih saya lihat belum ada satupun petugas yang datang. Mungkin sekarang sudah ditangani oleh petugas jasa marga. Kasihan, Mas. Sudah berhari-hari kecelakaan itu terjadi, tapi belum ada satupun orang yang mengetahui kalau ada kecelakaan di sana. Iya, Mas. Semoga pihak petugas bisa secepatnya menolong korban kecelakaan itu, ucapku. Aku mengalihkan perhatian, memanggil pemilik warung untuk membayar air minum yang kubeli. Setelah itu aku pamit ke pemilik warung untuk melanjutkan perjalanan. Niatnya aku juga ingin pamit ke seseorang pria yang tadi mengajakku bicara. Aku kembali dibuat bingung dan kaget. Orang itu sudah tidak ada. Kemana dia? Cepat sekali menghilangnya. Aku tidak ambil pusing. Malam itu aku segera masuk ke dalam mobil dan kemudian tiba di rumah saudaraku pukul 1:10. Keesokan paginya, aku dan Mamah pamit untuk balik ke Jakarta. Mamah duduk di depan, di samping aku mengemudi. Baru beberapa meter meninggalkan tempat, Mamahku berujar, "Kamu mencium bau amis nggak sih?" Tanya Mamahku. Mendengar pertanyaan Mamahku itu, aku langsung heran. Padahal di dalam mobil sudah terpasang pengharum ruangan. Enggak mencium bau apa-apa. Aku mengendus mencari aroma yang dimaksud Mama. Tapi aku sama sekali tidak mencium bau apa-apa selain pengharum ruangan.
Jujur sama mama, kamu semalam habis nabrak seseorang ya? Matanya melirik tajam penuh keseriusan ke arahku. Astagfirullahaladzim. Mama kenapa tanyanya kayak gitu sih? Ya enggak lah, Ma. Kalau ada apa-apa, pasti aku ceritakan ke mama. Memang kenapa sih? Kok mama tiba-tiba tanya kayak gitu? Mama melihat di dalam mobil kamu ini ada sesosok pria duduk di belakang mobilmu. Aku terkejut mendengar penuturan mama, dan aku baru ingat kalau ternyata mamaku bisa melihat hal-hal yang berbau tak kasat mata. Mamaku itu indigo. Dia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Hah? Serius, Ma? Kataku setengah merinding. Jujur sama mama, kamu habis nabrak seseorang. Demi Allah, aku gak nabrak siapa-siapa, Ma. Mamaku diam sejenak, raut mukanya terlihat berbeda. Aku penasaran seperti apa sosok yang saat ini sedang duduk di belakang mobilku. Aku melayangkan pertanyaan pada mama. Mah, sosok yang mama lihat duduk di belakang mobil aku ini seperti apa, Mah? Dia seperti korban dari kecelakaan tunggal. Seluruh tubuhnya terlihat terbakar hangus. Hanya darah mengalir di wajahnya. Mendengar penjelasan mama, aku jadi ingat dengan sosok pria yang mengajakku berbicara tadi malam saat aku berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Berarti yang semalam itu yang bertemu dan bicara denganku adalah korban dari kecelakaan yang kulihat di tol kilometer 90. Demikian sahabat sejuta kisah. Kalau Anda punya pengalaman mistis, pengalaman gaib, atau pengalaman yang berbau horor, silahkan kirimkan cerita Anda melalui email atau via WhatsApp saya pribadi. Saya tunggu, dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.